Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Dan Dadan episode ke-9 sudah tayang di channel YouTube News Indonesia. Di episode 8 kita dapat kontras, yaitu lucu di awal dan menegangkan di bagian akhir, di mana monster Nessie tiba-tiba muncul menyerang secara brutal Momo. Untungnya Momo berhasil selamat, dan di sisi lain Okarun dan Aira juga terjebak di dalam ruangan gelap yang ternyata ulah alien Serpo. Mereka kembali berniat mengambil biji Okarun dengan dibantu alien kepiting petinju bernama Chiquitita. Aira ditundukkan dan Okarun benar-benar tidak berdaya saat alien Serpo berniat menyunat Okarun. Aira tiba-tiba berubah menjadi akrobatik silky dan menghajar alien Serpo. Bagaimana kelanjutan pertarungan melawan alien Serpo? Yuk langsung aja kita mulai pembahasan Dan Dadan episode ke-9. Seperti biasa, pembahasan anime Dan Dadan tidak akan banyak membocorkan spoiler dari manganya. Check out, check it bro. Pertama, Aira versus Chiquitita. Yap, alasan Aira ikut terjebak di ruangan nihil alien Serpo karena dia memang mewarisi kekuatan ibu angkatnya, yaitu akrobatik silky. Jadi Aira menjadi seperti Okarun, yaitu manusia berkekuatan yokai. Melihat keunikan Aira, alien Serpo berniat sekalian mengambil organ reproduksinya. Dia menyuruh Chiquitita untuk melawan Aira. Meski tinju Chiquitita sangat cepat, tapi Aira dengan mudah berhasil menghindarinya. Di sini bisa teman-teman lihat animasi bagaimana Aira menghindari serangan Chiquitita lalu menuju alien Serpo untuk berniat menyerangnya. Sangat-sangat bagus, tapi ya alien Serpo menggunakan teknik Serpo Tensei untuk menyerang secara brutal Aira dan Chiquitita. Dari sini menjadi semakin penasaran apa hubungan alien Serpo dan Chiquitita sebenarnya. Kenapa Chiquitita selalu mengatakan kerja dan kerja, bahkan dia mendendangkan oke gas saat sedang bekerja. Apakah status Chiquitita adalah tukang pukul yang disewa alien Serpo untuk misi mengambil organ reproduksi para manusia setengah yokai? Sementara Aira bertarung dengan sengit melawan Chiquitita. Okarun yang telanjang sibuk mencari baju di dalam kelas. Dan ya, pertarungan Aira dan Chiquitita malah menghancurkan ruang kelas yang membuat Okarun frustasi untuk menutupi tubuhnya. Ini benar-benar kocak banget. Kedua, rahasia teknik Serpo Tensei. Dengan kelincahan dan kekuatan akrobatik silky, Aira berhasil menundukkan Chiquitita dengan menendangnya ke atap. Tapi tiba-tiba alien Serpo mementalkan Aira ke tembok, bahkan menahannya dengan teknik Serpo Tensei. Bukan hanya itu, alien Serpo menyuruh Chiquitita untuk meninju Aira dengan telak di perutnya yang membuat Aira kesakitan. Dari sinilah Okarun yang frustasi karena tidak menemukan baju mulai menerima keadaannya. Dia berniat bertarung dengan keadaan telanjang menggunakan mode nenek turbo. Tapi ya, belum sempat Okarun menyerang, 3 alien Serpo menggunakan teknik Serpo Tensei secara bersamaan, membuat Okarun dan Aira tidak bisa berubah. Jangankan berubah, bergerak pun mereka tidak bisa. Alien Serpo kemudian mengungkapkan kalau teknik Serpo Tensei memungkinkan mereka untuk menahan kekuatan dan pergerakan, tapi sebagai gantinya mereka tidak bisa menyerang saat menahan pergerakan Okarun dan Aira. Untuk itulah tugas Chiquitita menghajar keduanya saat tidak bergerak. Chiquitita meninju Okarun ke tanah hingga Okarun tidak berdaya sampai hampir mati. Ketiga, kedatangan Momo. Tiba-tiba saja Okarun berubah ke mode nenek turbo dan menyerang Chiquitita dengan telak menggunakan Speed Force. Yap, bagaimana bisa Okarun bergerak? Ternyata Momo menahan kekuatan Serpo Tensei. Jadi ini semacam telekinesis versus telekinesis. Dari sinilah kerjasama Aira, Okarun dan Momo bersiap mengalahkan alien Serpo. Namun saat akan menyerang, Aira secara tidak sengaja menyebut kata Takakuraken alias nama asli Okarun, yang mana hal ini membuat Momo canggung dan menghentikan telekinesisnya. Alien Serpo pun memanfaatkan kesempatan ini untuk membangunkan Chiquitita, namun dia tidak kunjung bangun, yang membuat alien Serpo mengevolusinya menjadi udang mantis. Desainnya sangat mirip dengan alien balatan di Ultraman. Kali ini Chiquitita bukan hanya mampu menyerang dari jarak dekat, tapi tinjunya bisa digunakan dari jarak jauh dengan sangat cepat. Saking cepatnya, Aira dan Okarun sampai tidak berdaya saat Momo berhasil bangkit menahan telekinesis alien Serpo. Okarun dan Aira mulai berubah. Chiquitita memang cepat, tapi Okarun lebih cepat, sementara Aira yang kalah cepat dibopong Okarun untuk mengatasi kekurangannya. Jadilah kelincahan Aira dan kecepatan Okarun kembali bisa mengajar Chiquitita mode udang mantis. Keempat, kemunculan Nessie. Alien Serpo marah pada Chiquitita, bahkan berniat memotong gajinya 60%. Bisa dibilang saat ini tim Okarun unggul, namun tiba-tiba ruangan yang sebelumnya kuning langsung berubah menjadi hijau. Dan ini yang Abdiko suka dari Dan Dadan, yaitu permainan warna.
Seperti yang kita tahu, warna hijau adalah warna Nessie. Ruangan tiba-tiba berubah menjadi air dan semuanya tenggelam. Nessie muncul karena termasuk ras alien dan sempat viral di kalangan pecinta konspirasi. Okarun langsung berkaca-kaca karena dia akhirnya berhasil melihat Nessie secara langsung. Namun belum habis Okarun kagum, Nessie yang diperintah alien Zerpo malah menyerang secara brutal. Yap, Nessie ini bukan kawan atau lawan. Dia hanya dibawa alien Zerpo untuk mengacaukan dimensi nihil. Melihat serangan brutal Nessie, Okarun, Momo, dan Aira langsung kabur. Tapi Aira tiba-tiba diserang dari kedalaman yang ternyata adalah tinju Chiquitita. Yap, tinju udang mantis. Memang sangat kuat saat berada di dalam air. Aira sampai pingsan karena terkena tinju ini. Tapi ya, Chiquitita tiba-tiba keluar ke permukaan karena meskipun wujudnya udang mantis, tapi dia tetap makhluk darat yang bernafas dengan paru-paru. Dari sini benar-benar kocak. Tentu saja kekocaan belum selesai melihat Chiquitita yang keluar ke permukaan. Okarun berniat menyerangnya dengan teknik Speed Force Nenek Turbo. Okarun yakin dengan kaki Nenek Turbo dia akan mampu berenang sangat cepat. Tapi ya, saat akan menyerang, Okarun tiba-tiba tenggelam karena Nenek Turbo ternyata juga tidak bisa berenang. Sementara itu Chiquitita yang selesai mengambil nafas kembali menenggelamkan dirinya dalam air. Tidak ada pilihan lain selain kabur dari serangan kedalaman udang mantis. Dari sini Momo menemukan cara bergerak cepat, yaitu dengan meremas tubuh Legion Okarun yang telanjang dengan kekuatan Esper, sehingga Okarun akan terus bergerak ke depan layaknya belut. Cara ini berhasil. Mereka pun kabur ke atap yang tentu saja berbentuk cair berkat Nessie lalu menyelamatkan Aira. Kelima, Serpodover Demon Nessie. Yap, ini adalah judul episode ini. Setelah mendapati dua makhluk yang dibawanya tidak banyak berguna, Serpo menggabungkan dirinya dengan Nessie dan Chiquitita membentuk monster Nessie Serpo raksasa yang bernama Serpodover Demon Nessie. Sementara Okarun, Momo, dan Aira berniat melawan dengan cara sebelumnya, yaitu meremas tubuh Legion Okarun. Awalnya cara ini berhasil karena serangan laser air Nessie butuh charge saat kehabisan air. Tapi saat Aira menyerang, Serpodover menggunakan tinju mantis. Jadi ya, kekuatan Serpodover adalah kombinasi dari kecepatan tinju udang mantis dan kebrutalan laser air dari Nessie. Dari sini tim Okarun benar-benar kewalahan. Dan Dadan selalu menggunakan cara unik dan masuk akal untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Momo teringat dengan pelajaran biologi sebelum dia memasuki ruangan nihil, yaitu meski tinju udang mantis sangat kuat, tapi di darat tubuh mereka lemah. Momo pun menipu Serpodover untuk meninjunya dari jarak dekat. Saat Serpodover berniat menggunakan kekuatan tinju maksimal, Aira menggunakan kekuatan Espernya untuk menghilangkan air di sekeliling Serpodover. Walhasil ini seperti membuat udang mantis berada di darat seketika, sehingga tubuh dia langsung hancur karena tubuhnya yang lemah tidak mampu menahan daya kinetik tinju yang sangat kuat. Tapi ya, meski tinjunya sudah hancur, Serpodover masih bisa bergerak lincah di dalam air. Dia pun membawa Momo ke kedalaman untuk membunuhnya. Tapi Aira menggunakan rambutnya untuk mencekik leher Serpodover. Yap, Nenek Turbo memang tidak bisa berenang, tapi rambut Aira adalah pijakan yang kuat untuk teknik Speed Force Nenek Turbo. Momo pun menghilangkan air di sekitar rambut Aira. Dari sinilah Serpodover berhasil dikalahkan. Dengan kekalahan Serpodover, Okarun, Aira, dan Momo berhasil keluar dari dimensi nihil dan kembali ke sekolah. Tapi ya, mereka kembali dalam keadaan telanjang dan disaksikan oleh murid-murid lain di sekolahnya, yang membuat ketiganya lari karena tidak bisa menahan malu. Keenam, komentar dan skor untuk episode ke-9. Bisa dibilang episode ke-9 adalah kebalikan dari episode ke-8, yaitu serius di paruh awal tapi kocak di paruh tengah dan akhir. Yap, meski suasananya adalah gelut, tapi kekocakan terus ditampilkan tiada henti. Mulai dari pemanggilan nama Takakura-ken, udang mantis yang tidak bisa bernafas di air, Okarun yang tidak bisa berenang, dan tentu saja kekocaan saat mereka berhasil kembali ke sekolah dari dimensi nihil. Meski sangat bagus, tapi kalau dibandingkan dengan manga, ada beberapa kekurangan, khususnya saat kemunculan Nessie di bawah air. Di manga kesan ngerinya dapat banget, tapi di anime warna hijau terang agak mengganggu sehingga kesan kengerian kurang terasa. Padahal penampakan Nessie di bawah air ini adalah referensi dari gambar-gambar teori konspirasi tentang sosok Nessie. Tapi ya, kekurangan ini adalah subjektif. Bagi Abdikos kurang, namun bagi teman-teman yang tidak mengikuti teori konspirasi generasi 2010-an saat internet baru saja populer di Indonesia, hal ini mungkin biasa saja. Jadi skor akhir dari Abdikos adalah 8,5/10 untuk episode ke-9 ini. Sedikit spoiler, meski episode ini sangat lucu, tapi tunggu saja di episode ke-10 karena di situ akan muncul sosok yang sangat-sangat lucu. Bahkan forum di internet mengatakan kalau dialah karakter dan Dadan paling lucu. Siapakah dia? Nantikan di pembahasan berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam. Mi.